Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'mah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Pandeglang. Semoga kita semua dalam kondisi atau keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya ya. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya juga akan memperoleh syafaatnya pada waktunya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas yang harus diselesaikan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6, yaitu diminta di modul 1.4 itu diminta untuk melakukan diseminasi atau penyampaian kembali pemahaman materi konsep yang telah didapatkan kepada rekan sejawat ataupun komunitas praktisi. Nah, dalam hal ini saya meminta dari rekan-rekan sejawat, Bapak dan Ibu Guru semua. Baik. Nah, materi ataupun tema untuk modul 1.4 ini yaitu mengenai budaya positif khususnya di lingkungan sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, mungkin ini beberapa capaian yang akan kita tuju ketika kita membahas atau mendiskusikan tema budaya positif di lingkungan sekolah ini. Di antaranya memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, karena memang awal atau dasarnya adalah bagaimana pemikiran maupun konsep dari filosofis pendidikan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sedangkan capaian khususnya mendemonstrasikan pemahaman dalam hal ini bagi saya sebagai calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid dan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Oke, baik Bapak Ibu. Ini topik dalam diskusi kita menyangkut ada 6 tema gitu ya. Yang menyangkut masalah budaya positif ini ada 6 tema. Pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi dilihat dari 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi berdasarkan segitiga restitusi. Baik, nanti kita akan bicarakan satu persatu. Kalau secara umum bicara budaya positif khususnya di lingkungan sekolah ini, saya pribadi melihatnya sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ini sangat bersentuhan sekali bagaimana adanya interaksi yang kita bangun khususnya dengan murid.
ada hal-hal mungkin yang selama ini miskonsepsi gitu. Apa yang kita anggap betul, kita anggap benar, ternyata menurut teori yang disampaikan itu atau menurut penelitian yang disampaikan, ternyata itu sebuah hal yang kurang tepat gitu. Kalaupun tidak disebut sebagai keliru. Ya, kita akan coba diskusikan ini ke depan. Baik. Pertama, sebagai pertanyaan pemantik. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, berarti kita memperoleh miskonsepsi itu seperti itu. Nah, kita akan bahas ke depan ya. Seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita menganggap mungkin sesuatu itu benar gitu menurut konsep kita selama ini, ternyata setelah ditelaah dan berdasarkan penelitian itu ada hal-hal yang kita perlu refleksikan kembali gitu. Ternyata oh iya, bukan seperti itu dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu. Oke, kemarin pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, saya mau minta Bapak Ibu sedikit melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan kepalan tangan. Sederhana saja. Bapak dan Ibu diminta untuk mengepalkan satu tangannya erat gitu ya. Nah, kemudian rekannya berupaya untuk membuka itu. Dan Bapak Ibu boleh mempertahankan gitu ya. Silakan, boleh dengan berbagai cara. Mau dengan bujukan, mau dengan kritikan gitu ya. Mau dengan rayuan, mau dengan apapun caranya. Misalnya sampai dengan itu terbuka. Oke, tahan misalnya sampai 30 detik gitu. Oke, silahkan, coba. Silahkan bisa berpasangan atau ini dengan siapa, bebas saja. Oke, 30 detik lah gitu. Pegang erat-erat, silahkan. Silahkan, ke siapa? Oke, sok, nah, sok. Sok, paksa boleh dengan jalan apapun, dengan rayuan boleh gitu ya. Dengan rayuan maut. Bisa, oke. Oh iya. Oke, iya. Kalau dipaksa makin susah. Oke. Oke ya. Oke, baik. Oke. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mungkin ada yang kekeh, tidak mempertahankan apa yang digenggamnya lah, katakanlah mungkin ada sesuatu yang digenggam, tapi juga mungkin ada yang terbuka. Itu relatif ya. Jadi ada yang bisa terbuka, ada yang tidak. Nah, pertanyaannya sebetulnya apa yang mendasari kita untuk tetap mempertahankan, mengepalkan atau membuka? Gitu. Itu dasarnya kan itu, kebutuhannya itu. Kemudian siapa sebetulnya yang mengontrol bisa membuka dan tidaknya itu? Kita sendiri, betul. Nah, ini menyangkut teori kontrol nanti, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol ini, evolusi kontrol. Pakai R. Oke. Pertama, bahwa selama ini ada anggapan-anggapan, ada miskonsepsi mengenai bagaimana kita bisa mengontrol pihak lain. Dalam hal ini misalnya kita mengontrol murid atau siswa. Pertama, tentang ilusi guru mengontrol murid. Ini yang dikemukakan oleh William Glasser ya, seorang psikiater dan pendidik gitu. Ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid, bisa mengendalikan murid. Sebetulnya itu ilusi katanya. Karena tadi yang bisa mengontrol itu sebetulnya dirinya sendiri. Murid mengikuti apa yang kita perintahkan itu hanya untuk karena ada faktor kita, faktor eksternal kita. Mungkin di depan kita iya, oke. Tapi di belakangnya apakah iya dia menurut itu?
No, nah itu yang disebut dengan ilusi sebetulnya. Bila kita merasa mungkin bahagia anak nurut kepada kita di depan kita, itu sebetulnya mungkin ada ya mereka saja yang ingin gitu, bukan karena berdasarkan kesadaran mereka, tapi mungkin karena melihat kita seperti itu. Nah, bisa jadi banyak faktor nanti yang memberikan. Oke? Nah, gitu. Jadi bukan berdasarkan nilai yang mereka yakini, bukan berdasarkan kesadaran atau keinginan mereka. Nah, itu jadi sebuah ilusi sebetulnya. Kalau itu hanya berdasarkan apa yang ada di luar diri murid atau siswa itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter gitu misalnya. Kita bagaimana memperlakukan orang dengan ucapan kita, dengan perilaku kita yang membuat orang itu merasa bersalah, kemudian kita bisa mengendalikan mereka. Mereka ikut apa yang kita inginkan berdasarkan apa yang kita katakan misalnya. Nah, itu juga sebetulnya ilusi. Karena itu berasal dari luar. Itu tidak berasalkan dari nilai internal atau intrinsik mereka. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita memberikan bujukan, memberikan rayuan, gitu, memberikan stimulus. Kemudian mereka menuruti. Nah, sama. Itu juga sebuah ilusi katanya. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa orang lain pada dasarnya. Itu orang kita sebagai orang dewasa kepada anak. Gitu. Karena tadi posisi kontrol itu pada dasarnya ada pada diri anak sendiri, masing-masing kita. Nah ini mungkin yang bisa kita refleksi kembali terkait dengan bagaimana posisi kita, kemudian dalam hal ini kita melihat peserta didik atau murid itu. Bahwa kita ya tadi ya, kita tidak mungkin langsung bangga gitu ya ketika anak kita perintahkan, kita paksa gitu menurut gitu. Karena di belakang itu mungkin jadi karena ya mereka hanya sementara saja itu. Karena ada faktor eksternal yang ada pada diri mereka. Oke. Nah, inilah harus ada sebuah perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat dari yang stimulus respon tadi, bagaimana kita melihat kepada orang lain, lebih kepada teori kontrol, bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap orang lain. Misalnya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa seperti itu. Karena tadi posisi kontrol itu ada di orang lain. Yang harus kita lakukan menurut teori kontrol ini adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang punya pandangan yang berbeda dengan kita. Masing-masing orang punya pikiran yang berbeda. Punya keinginan yang berbeda. Nah, yang kita tidak boleh memaksakan dalam hal ini karena tadi kita tidak punya kekuatan sesungguhnya untuk memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat sesuatu yang buruk itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol tidak seperti itu. Karena pada dasarnya semua perilaku baik buruk maupun baik itu adalah ada tujuannya sebetulnya. Nah, ini nanti berkaitan dengan restitusi gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Gitu. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Pada dasarnya kita pun tidak bisa mengontrol. Kembali kepada diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi kita kan kadang melalui bujukan dulu, ketika gagal langsung. Ya, mulai tahap-tahap langsung kepada misalnya kepada pemaksaan gitu. Nah yang dibutuhkan di sini adalah bukan pemaksaan sebetulnya. Adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Termasuk dengan siswa misalnya dengan murid. Ketika murid dengan bujukan gagal, nah kita bujuk, kita ajak gitu, kita ajak kolaborasi, kita ajak diskusi gitu. Apa yang menjadi keinginan mereka misalnya? Karena bisa jadi yang kita lakukan hanya berdasarkan perspektif, ada sudut pandang kita saja. Kita tidak mau melihat apa yang menjadi keinginan mereka sebenarnya. Ya ini yang menyulitkan misalnya untuk bagaimana mereka menuruti apa yang kita inginkan. Nah, dalam stimulus respon ada model berpikir menang kalah gitu. Saya harus menang, dia harus kalah. Nah, dalam teori kontrol itu tidak begitu. Tapi yang ada adalah berpikir menang-menang, win-win solution gitu. Dua-duanya jadi merasa menang, tidak ada yang merasa dikalahkan. Nah ini mungkin beberapa di antaranya yang pasti kita refleksi kembali terkait dengan selama ini seperti apa cara pandang kita
memposisikan kita dalam memposisikan orang lain, dalam hari ini peserta didik khususnya yang berkaitan dengan tupoksi kita sebagai seorang pendidik atau guru. Oke, ini berkaitan dengan disiplin positif yang teori kontrol yang tadi oleh William Glasser ini. Nanti merujuknya kepada semua materi yang akan kita bahas insya Allah pada kesempatan ini. Oke, nah ini makna disiplin. Oke. Ini juga mungkin mengalami ada miskonsepsi ya. Kesalahan pemaknaan kita terhadap makna disiplin. Oke. Disiplin ini sebetulnya artinya belajar ya. Salah katanya itu dari disiplina belajar. Ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah ini dalam budaya kita makna kata disiplin ini berubah. Apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepaduhan. Gitu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kita ketika mendengar kata istilah disiplin kan, ya akhirnya kan konotasinya sesuatu yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, sesuatu yang kaku seperti itu. Karena apa? Seseorang pada orang lain sepertinya. Lebih kepada bagaimana kita sesuatu itu dilakukan kepada orang lain gitu, tidak kepada diri sendiri. Nah, ini. Padahal disiplin ini lebih kepada bagaimana kita melakukannya kepada diri sendiri. Bagaimana kita memiliki komitmen, keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan kepada diri sendiri dan yang menjadi objeknya ya diri sendiri gitu. Itu makna disiplin. Oke, kemudian terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku, agama, dan latar belakang apapun. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi dikaitkan dengan teori kontrol tadi, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau internalnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dalam konteks kita, nilai-nilai kebajikan itu diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang coba diwujudkan dalam lingkungan pembelajaran, khususnya di sekolah penggerak ataupun di kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama yang berkaitan dengan teori kontrol, yang intinya adalah bagaimana kita membangun paradigma dan memperbaiki apa yang menjadi miskonsepsi kita selama ini, khususnya bagaimana pendekatan kita, cara pandang kita terhadap orang lain, dalam hal ini siswa. Ini penting pertama dilakukan karena budaya positif di sekolah akan bisa terwujud ketika mindset, paradigma kita khususnya dari pendidik itu juga sudah dalam koridor atau dalam track yang benar gitu. Baik, untuk tanya jawab nanti di akhir saja ya, mungkin sekaligus ya. Baik, yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini juga saya pikir menarik ini. Ada hal-hal yang mungkin kita miskonsepsi juga. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Ini dari Gosen ya. Bahwa perilaku tindakan manusia atau motivasi manusia melakukan sesuatu katanya didorong oleh 3 hal. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya ya?
Nah, takut dihukum, takut merasa tidak nyaman gitu. Nah, itu yang pertama. Motivasi orang melakukan sesuatu. Berarti ada dorongan dari luar. Ada dorongan dari luar yang membuat seseorang itu melakukan tindakan itu. Yang pertama tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Oke, daripada tidak nyaman, daripada ada hukuman, daripada ditanya-tanya terus nih, udahlah, gitu kan? Sering seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkannya apabila melakukannya? Nah, imbalan, pamrih, betul. Imbalan atau pamrih. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu karena ada pamrihnya. Berarti kalau tidak ada, berarti dia tidak melakukan itu. Nah, ini juga motivasi eksternal, datangnya dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dia berarti ini dalam upaya bagaimana dia mencapai tujuannya dengan melakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini berdasarkan motivasi internal atau intrinsik. Jadi melakukannya bukan karena ada dorongan-dorongan dari luar, tetapi lebih kepada bagaimana dia ingin dirinya ini menjadi sesuatu yang berharga berdasarkan nilai-nilai atau keyakinan yang dia pegang selama ini. Nah, ini yang kita dorong yang ketiga ini. Jadi bagaimana anak, peserta didik, murid itu bisa melakukan sesuatu misalnya dalam proses pembelajaran itu berdasarkan ini motivasi internal itu. Jadi bukan karena iming-iming nilai misalnya, bukan karena tidak mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan tugas ada hukumannya, tetapi lebih kepada bahwa dia dengan belajar, nah ini merupakan bekal dia untuk masa depannya. Nah, seperti itu. Jadi munculnya dari kesadaran sendiri. Baik, ini teori motivasi perilaku dari Gosson ya. Nah, Bapak Pendidikan Pak Ki Hajar Dewantara mengukakan intinya di sini terkait dengan merdeka itu. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini kaitan tadi dengan disiplin juga, gitu. Jadi disiplin tadi lebih kepada nilai internal kepada diri sendiri. Bagaimana kita mendisiplinkan diri, bagaimana kita memerintah diri sendiri dalam upaya melakukan atau melaksanakan, mengimplementasikan dari nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan kita. Oke, kemudian hukuman dan penghargaan. Oke, ini. Nah, oke, kita ke sini. Selama ini mungkin kita agak sulit membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Oke. Nah, terkait dengan ini ada satu sebetulnya, kalau hukuman sudah jelas dia akan membuat kepada identitas gagal. Bagaimana siswa atau peserta didik atau orang lain ini berada dalam posisi merasa gagal. Nah, sedangkan perlakuan terkait dengan penerapan sebuah aturan ada yang disebut dengan disiplin. Nah, disiplin ini ada dua. Yang pertama konsekuensi, yang kedua yang disebut dengan restitusi. Nah, ini yang baru nanti restitusi, ada nanti bagian secara khusus kita bahas. Nah, ini konsekuensi. Nah, kalau identitas gagal tadi berupa hukuman, ini jelas akan memposisikan orang yang melakukan kesalahan itu dalam posisi gagal dia. Tetapi dalam pendekatan penanganan secara disiplin, maka ini akan membawa kepada konsekuensi maupun restitusi. Konsekuensi bisa lebih baik dibandingkan dengan hukuman, tetapi restitusi itu nanti lebih baik lagi karena pendekatannya kolaboratif. Nanti kita bahas. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau dalam hukuman, sesuatu itu menyakitkan harus terjadi. Ketika kita menghukum, gitu, hukum murid misalnya, bahwa
sesuatu yang menyakitkan itu cenderung yang harus terjadi atau harus dialami oleh orang yang melakukan kesalahan. Nah, tetapi dalam konsep konsekuensi bahwa itu sesuatu yang memang harus terjadi gitu. Sesuatu yang memang ya itu harus terjadi gitu konsekuensi itu. Yang kedua, membuat anak sakit dalam hukuman itu, baik sakit fisik maupun hatinya ya, psikisnya untuk jangka waktu lama. Nah, dalam konsekuensi ini yang dialami oleh murid atau oleh anak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, tidak dalam jangka waktu lama. Jadi anak sejenak merasa tidak nyaman terhadap kesalahan yang dia lakukan, tapi tidak sampai berlarut-larut gitu. Beda dengan hukuman. Nah, tadi kalau hukuman itu nanti akan mengalami disebut trauma itu mungkin ya, trauma itu. Nah, dengan adanya hukuman, anak ini justru akan membenci kedisiplinan. Bukan justru lebih mendisiplinkan dirinya. Sedangkan dalam konsekuensi, anak nanti akan menghargai disiplin, bahwa oh ya penting itu melakukan disiplin gitu. Karena saya tidak ingin mengalami konsekuensi terhadap ketidakdisiplinan itu. Tapi tidak sampai menimbulkan anak itu sampai benci atau anti disiplin. Hukuman ini sifatnya paksaan. Nah, sedangkan konsekuensi itu stimulus, tanggapan terhadap apa yang anak lakukan. Dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, dia sudah menganggap dirinya sesuatu yang buruk. Gitu. Seseorang yang buruk, yang telah berlaku salah misalnya. Nah, dalam konsekuensi, konsep diri yang baik pada dasarnya, anak itu, setiap orang itu memiliki nilai yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, karena hukuman, dengan adanya hukuman, takut terhadap hukuman, anak akhirnya menyembunyikan kesalahan. Nah, dengan konsekuensi, anak justru belajar untuk coba mematuhi peraturan yang berlaku atau yang ada. Dalam hukuman, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara saja, time out saja gitu. Jadi tidak sampai menimbulkan trauma tadi. Nah, itu Bapak Guru mungkin perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang baik itu tentu saja sebetulnya ke arah konsekuensi. Anak itu tidak diberikan hukuman. Nah, cuman nanti ada syaratnya kalau konsekuensi itu, diantaranya nanti harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Nanti yang berkaitan dengan keyakinan kelas, gitu. Nah, oke, Bapak, Ibu mungkin bisa mengisi kolom yang kosong itu. Yang tindakan guru misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK apa itu? Konsekuensi karena belajar ada perjanjian dengan gurunya. Oke, mungkin ini. Oke deh. Oke, hebat sekali. Langsung paham ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, nah ini juga nih, menurut saya hal yang menarik, yang disebut dengan konsep dihukum oleh penghargaan. Bagaimana penghargaan justru menghukum gitu. Nah, ini yang menarik nih. Tadinya ada 5, ternyata sekarang ada 6. Ada 8 gitu ya. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian
Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, kita coba bahas satu persatu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan ya dalam jangka waktu pendek. Kita memberikan sebuah penghargaan kepada orang lain atau kepada murid misalnya, tetapi itu sifatnya hanya jangka waktu pendek saja. Dilihat dari waktunya. Karena apa? Dalam jangka waktu yang panjang, karena tidak ada penghargaan lagi ya tidak akan melakukannya gitu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Tadi ketergantungan kepada penghargaan itu. Jadi tidak akan lama ya, sifatnya hanya sebentar saja. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tidak tahu lagi kita mana yang baik, tidak, karena tadi orientasi kita udah berdasarkan penghargaan yang kita miliki. Ini yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan, dilihat dari jangka waktunya. Artinya tadi ketika kita melakukan sesuatu karena adanya penghargaan, justru itu hanya sifatnya sementara saja, tidak akan jangka panjang, karena tidak berangkat dari nilai-nilai yang kita yakini dari dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang dihukum oleh penghargaan itu menjadi apa? Tidak efektif sebetulnya. Penghargaan tidak efektif. Kenapa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Gitu. Nah ini motivasinya kan ini. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Tadi tidak efektif sebetulnya kan untuk melakukan sesuatu karena dorongannya adalah berdasarkan penghargaan yang dia dapatkan. Itu ketika tidak mendapatkan penghargaan lagi ya sudah, itu tidak dilakukan lagi atau dia tidak bekerja sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, itu yang disebut. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet ya, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil dia. Dari luar, bukan dari dalam. Nah, betul. Jadi faktor eksternal atau ekstrinsik. Itu. Nah, ini yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan di sini, bahwa sebetulnya penghargaan itu yang mungkin selama ini bisa kita anggap itu sesuatu yang baik, ternyata itu justru bisa menjadi sebuah hukuman. Gitu. Tadi dalam jangka waktu, sekarang lihat dari efektivitas, tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Betul kan ya? Sirik. Ya, hanya dia yang diberikan pujian. Gitu. Aku tidak. Gitu. Gitu. Ya, betul. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Gitu. Ya, betul. Asal guru senang. ASD ya. AGS, asal guru senang. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, gitu. Hanya pura-pura saja. Gitu. Ya, itu kan merusak hubungan sebetulnya. Karena palsu, hubungannya hubungan palsu. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, jadi sekarang itu bukan era persaingan ya, tapi kolaborasi itu, kerjasama justru. Bukan hanya persaingan. Persaingan itu akan tadi melahirkan rasa tidak nyaman di pihak-pihak yang bersaing, dan kemudian menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ketika misalnya di perankingan gitu ya, ranking kelas, ketika ada ranking kelas 1, 2, 3 dan seterusnya, yang menderita itu ranking berapa itu sebenarnya? Satu dari bawah. Dari bawah.
Ada yang lain? Yang kedua. Yang kedua. Justru yang kedua itu merasa, nah, karena biasanya betul nilai itu kan biasa selisih tidak terlalu banyak. Ya, perusahaan dia gondok gitu. Gondok dia. Karena hanya sedikit aja bedanya dengan yang pertama. Dia lebih menderita sebetulnya. Hanjakal amat. Sedikit lagi sama. Kok dia sih yang juara satu? Andaikan seandainya kalau saja jikalau. Gitu ya. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu. Nanti itu, jadi justru nanti merusak hubungan karena persaingan tadi. Persaingan tadi, rasa iri, hubungan. Oke, nah ini justru penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan riset, ada 2 riset yang dilakukan. Bagaimana penghargaan yang diberikan itu justru mengurangi ketepatan. Nah ini dilakukan kepada sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun. Diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda gitu ya. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Nah, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, ternyata anak laki-laki yang dibayar itu membuat lebih banyak kesalahan. Karena tadi motivasinya sudah lain dia. Karena hanya ingin penghargaan saja gitu. Tidak berusaha berdasarkan menampilkan atau melakukan hal yang terbaik. Jadi sudah tadi tidak tepat lagi, tidak fokus lagi kepada apa yang dilakukan, tapi justru kepada penghargaan yang ingin dia dapatkan. Kemudian yang riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Nah, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Ya, benar dikasih permen. Yang lain oke, jawaban kamu benar gitu. Hasilnya apa? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nah tadi orientasi fokusnya sudah kepada penghargaannya, bukan kepada upaya yang dilakukan dalam pekerjaannya itu. Nah ini yang disebut dengan bahwa itu mengurangi ketepatan penghargaan itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan ini dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar di sebuah universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswa yang dibayar ini, hasil kinerjanya justru berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah ini menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitakan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah tadi betul ya. Tidak selamanya penghargaan itu kemudian berdampak positif. Justru berdasarkan penelitian ini, justru tadi penghargaan ini justru menghukum. Disebutnya menghukum. Jadi murid, siswa, anak gitu ya, berdasarkan penghargaan itu justru dihukum. Sehingga kualitas, kreativitas gitu ya, itu merasa akhirnya berkurang. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking tadi yang kita singgung di depan, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum tadi ya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku orang lain gitu. Kita kan coba mengendalikan ya, memberikan penghargaan itu ya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Gitu. Orang yang sudah termotivasinya oleh penghargaan itu, merasa didesak oleh
penghargaan itu, akhirnya seperti sebuah hukuman ya, gitu. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini mungkin miskonsepsi yang bisa kita luruskan melalui konsep dihukum oleh penghargaan ini. Nah, ini motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik ini. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi tanpa ada iming-iming penghargaan dari luar, tapi ini muncul dari dalam dirinya sendiri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, ini bahaya justru ya. Justru anak tidak meminta apa-apa, dia sudah menemukan sesuatu yang membuat dia bahagia dengan dia belajar sendiri, tapi kemudian kita memberikan penghargaan gitu justru. Nah, itu justru merusak mental anak itu, merusak nilai-nilai yang dia yakini itu. Akhirnya anak itu akan termotivasi akhirnya untuk melakukan sesuatu karena untuk penghargaan itu. Oke, itu diantara konsep mengenai hukuman, konsekuensi maupun penghargaan. Nah, kemudian kita singgung restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini terkait dengan ketika siswa atau murid itu melakukan kesalahan. Nah, pendekatannya kan tadi ada yang hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada yang disebut dengan restitusi ini. Bagaimana kita menangani anak dengan restitusi ini, pendekatan restitusi. Tujuannya restitusi ini adalah bagaimana anak bisa yang tadinya itu melakukan sebuah kesalahan, dia itu bisa kembali dengan menyadari kesalahannya, dia bisa kembali kepada kelompoknya, dalam hal ini misalnya ke kelas, itu dengan karakter yang lebih kuat karena dia menemukan nilai-nilai yang diyakininya itu. Jadi bukan dengan hukuman yang bisa membuat dia down gitu, yang membuat dia merasa frustasi, membuat dia putus asa. Tapi melalui pendekatan restitusi ini adalah bagaimana anak itu justru menemukan dirinya, keyakinannya itu melalui kolaboratif. Jadi anak dilibatkan dalam mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi itu. Misalnya dari kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, anak menyadari kesalahannya, bukan sebagai tebusan. Kemudian memperbaiki hubungan, sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak menemukan sendiri nanti apa solusinya gitu ya. Tapi tidak dipaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan kepada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Serta restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia salah, ketika dia kepada ke kelas, dia sudah dalam sebuah karakter yang kuat, menemukan dirinya, keyakinannya, dan dia misalnya tidak akan mengulangi kesalahannya karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia yakininya tersebut. Baik, nah itu nanti kita restitusi ada di materi ke-45 juga masih disinggung di situ. Yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas. Nah, nanti ini berkaitan dengan restitusi itu ya. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Nah, jadi pertanyaan tadi, mengapa tidak peraturan saja sih? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm misalnya bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter misalnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Oke. Nah, mengapa ini? Ini karena tadi, kalau aturan-aturan itu kan sifatnya dari luar, memaksa dia. Gitu. Tetapi kalau keyakinan, dia menemukan di balik aturan-aturan itu ada nilai-nilai kebajikan itu
yang ketika dia lakukan akan dilakukan oleh seseorang itu dengan kesadaran dan dia senang, gembira melakukannya. Ketika itu sudah merupakan sebuah keyakinan yang dia yakini. Jadi orang itu atau kita melakukan sesuatu berdasarkan nilai dan keyakinan kita yang kita yakini, itu kan melakukannya akan lebih enteng, dengan lebih tenang, lebih gembira gitu. Tetapi berbeda ketika kita melakukan sesuatu hanya berdasarkan aturan-aturan saja. Bisa itu nanti kemudian dianggap sebagai sebuah paksaan. Nah ini mungkin yang akan kita lakukan di kelas misalnya Bapak Ibu. Jadi di kelas kita buat keyakinan kelas. Pertama dari aturan. Nah itu muncul keyakinan kelas. Misalnya kita jaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya gitu misalnya. Nah itu kan buanglah sampah pada tempatnya, itu kan aturan ya. Nah ini keyakinannya apa? Nilai apa di situ munculnya? Misalnya nilai kebersihan, kesehatan di situ ada muncul. Nah seperti itu. Jadi anak tidak lagi berdasarkan aturan itu, tapi nanti menjalankan berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Oke, ini misalnya keyakinan kelas. Nah di sini saling menyayangi, murid yang semangat belajar, murid yang hidup dengan teman-teman. Nah ini nanti bisa dipraktikkan misalnya keyakinan kelas ini dengan membuat kesepakatan. Masing-masing guru bisa membuat keyakinan kelas itu. Jadi buat kesepakatan. Nah dalam keyakinan ini peserta didik atau murid itu dilibatkan. Misalnya mereka silakan eksplorasi apa yang mereka inginkan. Kita buat kesepakatan bersama. Gitu. Buat aturan dulu deh gitu. Apa nih yang mereka inginkan? Ditampung dulu kita. Nah, kemudian dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Gitu. Mana yang masuk ke disiplin gitu misalnya. Mana yang masuk kepada ketertiban, mana yang masuk ke kasih sayang dan lain sebagainya. Nah itu dikelompokkan lagi. Jadi bahasanya bukan lagi bahasa peraturan, tapi sudah merupakan bahasa nilai-nilai keyakinan. Nah ini dibuatnya oleh kesepakatan, gitu. Jadi bukan hanya salah satu pihak saja. Nah karena itu nanti muncul bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena itu sudah berdasarkan kesepakatan dulu, gitu. Oke. Tidak ke sini. Nah, ini contoh peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, dalam peraturan-peraturan ini sebetulnya bisa dibuat sebuah keyakinan kelas. Apa keyakinannya yang anak-anak yakini itu menjadi nilai-nilai kebaikan, kebajikan universal itu apa? Nah ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini mengandung nilai keyakinan akan tanggung jawab. Apa yang sudah digunakan, gitu ya. Tanggung jawab dong, kembalikan kepada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, menghormati orang lain yang sudah ada, bapak gurunya, ibu gurunya misalnya. Dan ada komitmen yang sudah dibuat. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, menyangkut apa? Karena di sini ada nilai keyakinan untuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, karena narkoba itu kan merusak. Nah, di sini ada nilai keyakinan bahwa saya dengan tidak menggunakan narkoba berarti supaya saya sehat. Bahwa sehat itu nilai yang dia memang yakini. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain kan? Antri seperti itu. Nah nilai keyakinannya itu. Gunakan masker, kesehatan, dan keselamatan. Yakin akan nilai-nilai kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga keselamatan, keamanan. Nah kalau ini sudah menjadi sebuah keyakinan, termasuk pada siswa misalnya, maka anak akan melakukannya. Ini intrinsik dari dalam, internal sifatnya. Kalau peraturan, ya karena dia merasa dipaksa, dan dia hanya melakukannya sekedar melakukan aturan itu, tapi tidak akan menjadi budaya positif. Nah ini mungkin kalau kita refleksi di sekolah kita ya, kita harus jujur gitu ya, ya masih kepada kita aturan, pendekatannya aturan, kemudian hukuman mungkin gitu ya, belum kepada bagaimana itu
merasuk kepada diri masing-masing murid itu menjadi sebuah keyakinan. Nah, ini mungkin bisa kita coba gitu ya, kita praktikkan sehingga budaya positif di sekolah itu bisa terwujud. Oke. Yang keempat terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini bahwa pada dasarnya ada yang menjadi kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, survive, bertahan hidup. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena didorong oleh kebutuhan. Misalnya ada anak yang caper ya, caper, yang suka mengganggu anak orang lain lagi ini gitu. Nah, itu ada kebutuhan yang coba dia inginkan, kasih sayang misalnya, seperti itu, ungkapan kasih sayang gitu ya. Nah itu. Nah, jadi dengan memahami bagaimana kebutuhan dasar manusia ini, kita bisa lebih jernih dalam melihat peserta didik, murid dalam hal ini. Nah, ketika kita pendekatan yang kita lakukan pun akhirnya kan kemudian menjadi tepat. Oke, 5 posisi kontrol. Ini ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini bagaimana kita menempatkan diri kita terhadap pihak lain gitu ya, terkait dengan posisi kontrol ini. Baik, Bapak Ibu, kita singgung sedikit bagaimana terkait 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah ini sudah dalam posisi identitas gagal ya. Oke. Nah, posisi penghukum itu biasanya dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Gitu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum tuh. Hasilnya anak akan memberontak ini, menyalahkan orang lain dan kemudian atau berbohong dia untuk menghindarinya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru itu dianggap tidak mutu gitu ya, tidak berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu ya. Nah, itu mungkin ada tipe guru yang penghukum seperti itu ya. Jadi justru dilecehkan gitu ya. Nah, dampak murid akan mengulangi kesalahan dia. Gitu, akan mengulangi kesalahan. Nah, bagaimana posisi pembuat orang merasa bersalah? Yang guru lakukan berceramah dan mengatakan seharusnya gitu. Ibu kecewa, bapak kecewa dengan kamu gitu. Nah, itu merasa orang lain atau siswa akan merasa dia bersalah. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres gitu. Nah, capek. Gimana sih? Seperti itu ya. Nah, hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, coba menutupi itu. Itu kalau orang merasa bersalah itu ya. Kaitan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tetap masuk dalam dunia berkualitas, tetapi tadinya ada dampak yang murid bisa merasa rendah diri karena dia merasa di pihak yang disalahkan, merasa bersalah. Gitu. Murid akan berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak gitu. Nah, posisi kontrol yang ketiga itu dalam posisi kontrol teman. Dia berada dalam posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu gitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu gitu. Atau kamu tidak kasihan ya ketika ibu kalau dimarahi oleh bapak kepala misalnya. Hasilnya ini ketergantungan gitu. Karena murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, tapi dia akan berada dalam tergantung kepada apa yang dilakukan di posisi guru tersebut gitu. Akan ketergantungan. Ketika gurunya sudah tidak berperilaku seperti itu, ya sudah. Gitu. Dia juga kembali kepada posisi semula. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu ya. Ketika kita tidak lagi dalam posisi teman itu. Gitu kan, tergantung pada itu. Nah, dampak pada murid menjadi lemah, tidak mandiri karena tadi tergantung kepada gurunya itu. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau.
apa dia? Gurunya berbuat dia hanya menghitung, mengukur aturan gitu yang dia lihat dan itu. Kamu ingat gimana peraturannya gitu. Harusnya bagaimana gitu. Nah, itu pemantau. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, ini pemantau. Bila kita sebagai pemantau, anak itu akan menyesuaikan diri. Ketika tidak dilihat, ketika tidak ada gurunya, ya sudah gitu. Dia tidak memperhatikan lagi gitu. Jadi kita melakukan itu ketika ada posisi guru, karena guru di situ sebagai pemantau yang mengingatkan akan aturan-aturan misalnya. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Gitu. Ya ketika anak melakukan sesuatu dan penghargaan, berapa halaman yang harus saya tulis? Gitu. Ini karena tadi ada pemantau ya berdasarkan aturan perintah saja dari guru misalnya. Dan papan murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah itu pemantau. Yang terakhir manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian yang dikatakan guru misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Gitu. Nah hasilnya akan menguatkan pribadi murid. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, tentu posisi mana Bapak Ibu yang paling ideal nih? Manajer ya, manajer. Karena di sini ada kolaboratif, ada keterlibatan siswa di sini. Oke, tidak siswa justru untuk menguatkan pribadi murid atau siswa itu ya. Oke, baik Bapak Ibu ini sebentar lagi. Oke, yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini terkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah tindakan, misalnya ketika anak terhadap anak atau murid yang melakukan sebuah kesalahan. Nah ini, nah ada tiga langkah yang dilakukan oleh guru terkait dengan siswa yang melakukan sebuah kesalahan misalnya. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Nah, misalnya ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, kita panggil. Misalnya anak yang tidak menggunakan sepatu hitam gitu ya. Atau ada anak yang nyontek lah misalnya. Ada anak yang nyontek. Nah, kita panggil, kita stabilkan identitas dulu. Nah, artinya kamu tahu kenapa Bapak panggil misalnya. Ya Pak, saya melakukan kesalahan, saya nyontek misalnya. Oke, nah kita kasih penguatan di situ, kita berikan identitas. Artinya supaya dia tidak down. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, dengan kesalahan yang sama. Nah, jadi anak mengakui itu bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah itu fase atau tahap dalam menstabilkan identitas. Yang kedua adalah bagaimana validasi kebutuhan, bahwa setiap orang tadi melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Nah, Bapak boleh tahu mengapa sih kamu nyontek gitu misalnya. Nah, saya ingin nilai besar Pak, tapi saya tidak belajar gitu. Akhirnya saya nyontek. Kamu tahu ada cara yang lebih efektif sebetulnya apa yang harus kamu lakukan itu daripada mencontek? Ya Pak, sebetulnya saya harusnya bekerja sendiri semampu saya, atau ya sebelumnya saya bekerja giat lagi belajar gitu. Nah itu di fase validasi kebutuhan. Karena tadi kita berangkat dari dasar bahwa setiap orang itu ada kebutuhan yang harus dia penuhi gitu, sehingga yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu atau tindakan. Nah kemudian di langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita apa? Gitu. Iya Pak, bahwa kita harus jujur, kita harus bekerja keras. Nah ini berarti mengingatkan kembali, menanyakan keyakinan yang selama ini sudah menjadi kesepakatan kelas.
Nah, terus kedepannya kamu akan seperti apa? Ya Pak, saya berjanji saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan belajar lebih keras lagi, seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi memang bagaimana memposisikan murid atau siswa itu sehingga mereka tidak berada dalam tidak merasa bersalah, down gitu ya, dan kemudian justru mereka menghindari seperti itu. Oke, ini langkah-langkahnya, uraiannya. Pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, pernah seperti itu. Nah, kemudian yang divalidasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini validasi kebutuhan dan seterusnya. Apa yang penting bagi kamu sih? Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita pelajari kelas tadi yang saya sampaikan? Nilai universal apa yang kita telah sepakati? Kejujuran dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu sedikit gambaran berbagi dari materi-materi yang saya khususnya dapatkan mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, khususnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Silakan, barangkali ada yang mau ditanggapi. Boleh, bebas saja. Enggak? Ada? Bebas saja. Apa ada yang mau ditanyakan misalnya? Sudah sangat jelas materinya, luar biasa saya ya. Ibu-ibunya yang luar biasa dalam mencerna itu. Boleh? Ada barangkali satu atau dua pertanyaan? Mangga, Pak Rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanggapi sangat bagus sekali untuk materi sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Devi mengenai perubahan paradigma kita. Cuma memang sedikit mungkin pemahaman saya kayaknya dalam artian sebenarnya yang sudah kita lakukan, terutama dari paradigma awal bahwa kita memberikan hukuman dan memberikan hadiah atau punishment dan juga reward, itu memang yang biasa kita lakukan untuk memunculkan minat belajar siswa dan yang lainnya. Kalau saya menurut saya, kalau yang kita lakukan saat ini memang sesuai dengan ada kebiasaan yang ada di daerah kita khususnya di Indonesia, yang dimana minat belajar siswa itu memang tidak setinggi yang ada di luar, contohnya di Eropa, di Amerika dan mana. Contoh dari segi literasi saja, ya, orang Indonesia itu sangat jauh literasinya dibandingkan orang sana, ya kan. Dulu sekelas SMA seandainya dia sudah banyak menghafalkan buku dan yang lain, jadi ada motivasi pribadi, ya. Jadi saya rasa itu sangat sinkron sekali dengan teori yang saat ini kita bahas. Ya. Kesadaran pribadi akan kebutuhan ilmunya, jadi kesadaran itu. Nah, sedangkan yang kita hadapi saat ini mungkin itu baru bertahap ya. Semoga saja kita nanti bisa mencontoh negara-negara maju yang kesadaran literasinya tinggi, kesadaran kebutuhan akan ilmu itu berarti secara bersama. Jadi pandangan saya yang saat ini kita terapkan memang pemahaman lama yang mana anak itu harus diberikan reward, anak itu harus diberikan punishment baru mereka berjalan. Dan semoga saja dengan kita terapkan yang tadi ini itu akan merubah paradigma dan bisa merubah sikap anak juga, menyadari akan kebutuhannya sebuah ilmu agar bisa bersaing dengan negara luar atau bisa bersaing di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Farhim. Saya kira saya sepakat memang, karena bagaimanapun kan proses ini adalah bagaimana kontekstual ya, kontekstual dengan lingkungan di mana kita melakukannya. Nah terkait dengan tadi misalnya teori penghargaan ya, teori hukuman penghargaan itu memang betul ketika itu dilakukan. Nah ini mungkin sebetulnya tadi ini juga kan tidak terlepas dari ruang waktu di mana itu dilakukan. Tapi memang
ini tentu saja ada hal-hal yang sifatnya umum gitu ya, kecenderungan umum. Nah tadi misalnya ketika siswa diberikan penghargaan gitu, nah secara umum nanti konteksnya akan ke sana gitu loh, arahnya ke sana. Tapi tadi sebetulnya sesuatunya kita kembalikan kepada bagaimana kondisi lingkungan di mana kita melakukan itu. Karena tadi yang lebih memahami itu kan kita sebetulnya. Kita sebetulnya seperti apa gitu. Misalnya melakukan sebuah tindakan tadi. Memang banyak tanggapan misalnya apa iya di kita itu bisa dilakukan gitu. Siswa dengan pendekatan seperti itu gitu. Nah jadi tetap Bapak Ibu pada prinsipnya memang ini hanya sebagai sebuah acuan bagaimana sebuah hal yang ideal yang ingin dicapai, tapi memang di situ tentu saja bukan berarti kita tidak bisa melakukan itu. Cuma memang ini perlu proses, ada proses yang harus kita lalui untuk bisa melakukan itu. Tetapi tadi minimal kan, oh iya, ketika kita bicara masalah dihukum oleh penghargaan itu, memang kecenderungan masuk akal ketika sana gitu, ketika seperti itu. Tapi apakah kita kemudian itu masih dianggap sesuatu yang diperlukan gitu. Nah itu kembali kepada kita juga. Nah kita sejauh mana bisa mengontrol itu gitu. Bagaimana kita bisa membuat itu tidak sampai menjadi sebuah motivasi gitu. Atau kita baru berangkat dari motivasi eksternal. Tetapi yang diinginkan kan sebetulnya di sini adalah bagaimana kita menuju ke sebuah fase ideal di mana nilai-nilai internal atau intrinsik itu yang kemudian kita jadikan sebagai acuan dalam proses melaksanakan proses budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih Pak Rohim, luar biasa tanggapannya. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Baik Bapak Ibu, sungguh luar biasa pertemuan kita hari ini. Saya mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah mau belajar bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya sedikit pun itu misalnya ya. Mudah-mudahan banyak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri kegiatan diseminasi materi budaya positif di lingkungan sekolah ini dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mangga dinikmati. Oke, makasih banyak ya Bapak Ibu. Di bawah ya Pak. Oke, mangga sok. Mangga. Kuenya dipanggil aja diambil. Amplopnya mana? Oh, tenang. Baik anak-anak, hari ini kita akan buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kesepakatan atau pemufakatan terhadap satu atau beberapa hal yang kita setujui untuk kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah dalam hal ini kalian diminta silakan kita akan menyepakati hal-hal apa saja dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 11E ini. Ya, silakan kalian nanti tuliskan pada kertas post-it yang sudah kalian pegang itu. Nah kemudian nanti ditempelkan di depan sebagai bahan untuk kita menyusun atau membuat kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas ini diharapkan kalian melakukan apa yang menjadi kesepakatan itu berangkat dari kesadaran sendiri, bukan berdasarkan perintah, gitu ya. Jadi berdasarkan kesadaran sendiri, sehingga dengan kesadaran sendiri ini kalian bisa melakukannya dengan senang hati, gitu ya, tidak berdasarkan paksaan-paksaan. Oke, jelas ya? Oke, silakan mulai. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih kalian sudah menyampaikan aspirasi kalian untuk kesepakatan kelas. Nah, nanti ini apa yang sudah kalian sampaikan ini nanti kita rangkum, kita kategorikan sehingga muncullah kesepakatan kelas yang kita sepakati untuk kita laksanakan. Nah, kesepakatan inilah yang nanti akan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini untuk dilaksanakan dan itu akan membawa dampak yang positif. Oke, terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam. Duduk sana. Gimana kabarnya? Pak Pak. Baik ya. Sudah tahu kan maksud Bapak manggil Bagas sama Akmal? Ya, Bapak. Kenapa? Kita membangun teman kita di kelas Pak. Saat kita ada duduk. Nanti salah ya tindakannya ya. Iya Pak. Ya. Bukan hanya Bagas dan Akmal yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang juga mungkin pernah melakukan kesalahan dengan kesalahan yang berbeda-beda. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa Bagas sama Akmal kemarin mengganggu belajar? Kita cuma iseng dong Pak. Iya Pak, bercanda. Iya. Oh, bercanda, iseng gitu ya? Iya. Karena guru tidak ada juga. Iya Pak. Tapi kan tugasnya ada. Ada Pak. Nah, jadi harusnya gimana tuh? Kita harusnya ikut menyelesaikan tugas yang dikasih Pak. Bukan malah dengan teman kita. Dan juga bukan malah keluar kelas main atau kemana Pak. Oh iya. Bagas sama Akmal ingat nilai-nilai keyakinan kelas kita. Ingat Pak. Nilai apa aja? Menghargai dan disiplin. Menghargai dan disiplin diantaranya ya. Iya. Baik. Akmal dan Bagas sudah mengakui. Nah, kemudian kedepannya mau gimana nih? Kita bakal berubah dengan sikap kita yang buruk sama bakal mengikuti persetujuan yang sudah ditetapkan di kelas kita Pak. Kayak tadi menghargai sama disiplin. Baik kalau begitu. Baik ya, mudah-mudahan kedepannya Bagas dan Akmal ini bisa lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan ya. Iya Pak. Baik, itu saja mungkin tujuan Bapak memanggil Bagas sama Akmal. Silakan sekarang kembali lagi ke kelas dengan teman-temannya ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Baik Pak. Enggak. Oh, Waalaikumsalam. Masuk. Dinda gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Dinda tahu kenapa Bapak panggil? Iya Pak, tahu, maaf tadi Dinda melakukan kesalahan itu nyontek. Nyontek ya. Bukan hanya Dinda yang pernah melakukan kesalahan. Mungkin setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga. Bapak boleh tahu apa alasan Dinda nyontek? Dinda ingin melawan Dinda suka, jadi Dinda nyontek. Terus Dinda juga belum sempat belajar. Harusnya Dinda belajar dari kemarin-kemarin. Oke. Dinda ingat nilai-nilai keyakinan kelas kita Ingat Pak, apa aja? kita harus jujur dan harus bekerja keras. Oke, jujur dan bekerja keras. Baik. Terus apa yang akan Dinda lakukan selanjutnya? Baik Pak, Dinda tidak akan mengulangi nyontek lagi dan Dinda akan belajar bersungguh-sungguh. Nah, baik kalau begitu. Mudah-mudahan kedepannya Dinda juga lebih baik lagi ya. Kita Silakan sekarang boleh kembali.